Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang soal tes kompetensi pribadi. Tes kompetensi pribadi merupakan tes yang paling banyak skornya atau passing grade-nya yang paling tinggi ya teman-teman. Karena di setiap tes dari kompetensi pribadi itu memiliki skor dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja kita belajar ke soal yang pertama. Soal yang pertama, seberapa sering Anda menyisihkan waktu untuk merencanakan dan berpikir tentang pekerjaan? Oke, di sini Anda ditanya mengenai apakah Anda itu sering merencanakan pekerjaan. Oke, di sini ya. Oke, langsung saja kita lihat pilihan jawaban pertama. Saya hampir tidak pernah menyisihkan waktu untuk merencanakan dan berpikir tentang pekerjaan. Oh, ini salah besar ya teman-teman. Masa pekerjaan Anda tidak kalian pikirkan? Kemudian yang kedua, yang B, terkadang saya memikirkannya saat waktu senggang. Ini bagiku nggak baik teman-teman ya, jangan dipilih. Kemudian yang C, saya selalu menjadwalkan rutin untuk evaluasi dan merencanakan ulang walaupun tidak rutin. Ini bagaimana maksudnya ini merencanakan ulang walaupun tidak rutin? Oke lah, kita simpan aja deh dulu. Saya selalu rutin mengevaluasi diri dan memikirkan kembali seminggu sekali. Oke, kita simpan aja dulu. Saya sangat membutuhkan, saat saya membutuhkan berpikir ulang maka daya akan mengatur kembali pekerjaan saya. Ini tidak ya. Kalau menurut aku, skor yang tinggi itu yang C dan yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sebelum kita ke soal kedua, saya kasih tips cara menjawab soal TKP. Pertama, teman-teman harus menentukan kata kunci dan kamu diminta untuk apa. Misalkan di sini bagaimana menurut Anda tentang pencapaian target tim dan individu. Nah, teman-teman jangan pernah keluar dari jalur pertanyaan pencapaian ya. Ini ya, kata kuncinya pencapaian target tim dan individu. Menurut Anda itu bagaimana? Oke. Jangan pernah keluar dari zona yang ini. Oke, coba kita lihat pilihan pertama. Target individu tercapai maka target tim tercapai. Belum tentu ya teman-teman. Target tim adalah utama walaupun target individu tidak tercapai. Oke, kita simpan dulu. Sebisa mungkin kedua target tercapai walaupun keduanya tidak bisa 100%. Kita simpan aja deh dulu. Mencapai target individu terlebih dahulu lalu kemudian target tim. Oke, salah ya. Kita harus mengutamakan pekerjaan tim dulu ya biar tidak berantakan karena kerja tim itu sangat perlu. Kemudian yang E, mencapai target tim lebih dulu lalu kemudian target individu. Oke. Kalau menurut aku yang C ini tidak usah aja. Yang B dan E ini memiliki nilai yang banyak. Kalau yang nilai 5 adalah yang E, kemudian yang B nilai 4. Oke. Paham ya teman-teman ya cara menjawab soal TKP? Yang paling terpenting adalah teman-teman kalau dalam bekerja tim itu utamakan timnya, jangan utamakan kepentingan pribadi. Oke, itu kata kunci yang dapat teman-teman gunakan nanti kalau ada soal seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, ketika seseorang memotong dalam antrean, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini teman-teman dites kepekaan sosialnya seperti apa. Oke, kita kunci dulu kata kuncinya. Ketika seorang memotong dalam antrean nih, ada orang yang dalam memotong antrean. Apa yang Anda akan lakukan? Nah, sikap Anda bagaimana? Coba kita lihat pilihan A, selalu mengabaikannya begitu saja, jangan ya teman-temannya Anda tidak peka terhadap orang lain. Kemudian B, lebih sering saya abaikan saja karena tidak terlalu penting. Oke, ini juga jangan ya. Ini mengenai disiplin juga kan kalau kita antre itu. Kemudian yang C, tergantung situasi, terkadang saya abaikan, terkadang saya tegur. Oke, kita simpan dulu deh. Lebih sering saya tegur karena hal tersebut bukanlah hal yang semestinya. Oke, ini kita simpan. Selalu saya tegur karena semua harus sesuai dan adil.
Ya, kalau menurut aku nilai maksimal itu yang E, kemudian yang D. Kalau yang C ya 3 lah kalau yang C ya. Oke, paham lah teman-teman, ini kalau masalah antrean itu kita harus selalu kita tegur saja ya, karena itu eh, tidak adil dan tidak sesuai. Soal selanjutnya, jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Di sini kan atasan kamu ini meminta sesuatu yang tidak logis atau tidak masuk akal, menurut tidak sesuai dengan pekerjaan lagi itu. Kemudian sikap kamu bagaimana? Apakah kamu mengatakan tidak atau iya? Oke, kita lihat pilihan A. Jika tugas tersebut memang tidak dapat dikerjakan, mengapa harus memaksa dikerjakan? Jika tugas tersebut dalam proses hanya dapat selesai sedikit, maka kemungkinan saya tolak. Terkadang saya tolak, terkadang saya terima, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya dapat menyelesaikannya. Ini kita simpan. Saya jarang menolak perintah atasan kecuali jika hal tersebut benar-benar tidak mungkin. Oke, ini kita simpan. Saya akan menerima karena walau bagaimanapun juga hal tersebut adalah perintah atasan. Oke, ini kita coret aja ya teman-teman ya. Mana lagi yang ini dan yang ini. Karena di sini tidak jelas apa yang diminta dan tidak masuk akal. Pilih saja saya jarang menolak perintah atasan kecuali jika hal tersebut benar-benar tidak mungkin. Nah, kalau sudah memang tidak mungkin kita mengerjakannya, kita tolak. Kalau bisa kita lakukan, kita jangan sering menolak pekerjaan karena itu adalah perintah dari atasan. Oke, selanjutnya soal apakah Anda merasa sulit untuk menolak permintaan orang lain? Nah, di sini ada situasi Anda diminta oleh orang lain, apakah kamu sulit menolak atau mudah menolak? Oke, di sini kata kunci sulit menolak. Apakah Anda sulit menolak? A. Saya sulit menolak karena saya takut orang tersebut tersinggung. Jangan deh. Sebisa mungkin saya menerima permintaan orang lain jika memang bisa. Oke, ini kita simpan. Jika bisa, maka saya terima. Jika tidak, maka saya tidak terima. Simpan dulu deh. Saya jarang menerima permintaan orang lain yang menurut saya tidak terlalu penting. Oke, ini salah ya. Saya selalu menolak permintaan orang lain jika tidak penting. Oke, ini juga. Menurut aku, jawaban yang nilainya bagus itu yang B sama C. Kalau aku yang maksimal itu yang C, kemudian yang B itu yang 4. Terakhir, bagaimana cara Anda menyatakan pemikiran Anda? Oke, di sini Anda ditanya bagaimana Anda mengeluarkan pemikiran atau ide Anda. Apakah lugas dan detail? Simpan dulu. Secara umum dan nyata, simpan. Ini yang penting nyata. Nyata dan tegas. Oh, ini sangat penting. Nyata, detail, dan tegas. Oh, ini paling penting. Lengkap, lugas, dan tegas. Oke, kalau menurut aku paling bagus ini yang D ya teman-teman. Karena di sini sangat lengkap, nyata, detail, dan tegas.